Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura baladina wa sya'bina wa ansurna wal muslimin wal madlumin wa ansurna al muslimin fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma wafiqna li tahari lailatul qadar fi hadzal syahril mubarak innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita berada di malam ke-27, malam yang dijagokan oleh banyak para ulama, yang seharusnya membuat kita semakin termotivasi untuk mencari Lailatul Qadar. Dan kita sudah berada di penghujung bulan yang penuh berkah ini. Malam ke-27 artinya kita hanya punya malam ini, esok malam, dan lusa insyaallah ta'ala. Lalu malam berikutnya tentatif. Jika hilal terlihat maka Ramadan tahun ini hanya 29 hari. Dan jika tidak maka ikmal menjadi 30 malam atau 30 hari. Waktu kita tidak lama, hadirin Allah muliakan. Waktu kita hanya sesaat. Dan 3 malam itu akan cepat berlalu. Sedangkan kita punya PR yang sangat besar. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam potongan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yukfara lah. Celaka seseorang yang memasuki bulan Ramadan lalu Ramadan berakhir dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka seseorang yang memasuki Ramadan, rugi seseorang, hina seseorang yang memasuki Ramadan lalu Ramadan berakhir dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak heran salah satu tujuan utama kita mencari Lailatul Qadar adalah pengampunan dosa. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan sabda ini penguat dari 2 sabda yang beririsan ketika Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan dan qiyamul lail di bulan Ramadan
dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk hadis tadi atau redaksi di atas. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakin didukung dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam terakhir ini kepada istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah bertanya tentang doa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan mencintai ampunan, maka ampunilah kesalahanku. Ampunilah kesalahanku, hapuskan kesalahanku, dan jangan hukum aku karena dosa-dosaku. Hadirin Allah muliakan. Maka perbanyak istighfar di malam-malam ini. Perbanyak bertaubat kepada Allah di malam-malam ini. Jangan sampai kita lupakan sisi besar dari 10 malam terakhir. Dan ketika kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, resapi. Benar-benar minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita. Allah hapuskan dosa tersebut. Dan jangan Allah hukum kita karena dosa-dosa tersebut. Banyak istighfar dan banyak taubat kepada Allah. Karena sekali lagi, misi kita nggak mudah, kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Dosa kita diampuni sebelum 1 Syawal itu datang. Dan kita hanya punya waktu 3 malam lagi. Hadirin Allah muliakan. Maka untuk mensupport kita semua, agar kita bisa lebih meresapi istighfar dan taubat kita, karena Allah gak akan terima permintaan dari hati yang lalai, hadirin. Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah gak akan terima doa dan permintaan dari orang yang ketika meminta, tapi hatinya gak fokus kepada Allah. Hatinya gak konsentrasi. Hatinya gak khusyuk. Hatinya lalai. Dan entah kemana pikirannya bercabang. Maka ini bukan hanya sekedar mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bukan sekedar kita berdoa dalam sujud kita, misalnya Rabbighfirli wa tub alayya. Tapi PR besar kita bagaimana menghayati apa arti dari istighfar dan taubat kita tersebut. Hadirin Allah muliakan. Para ulama kita seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin ketika berbicara tentang rahasia besar di balik taubat, Asirul A'zam, rahasia besar di balik taubat. Beliau membawakan hikayat yang perlu kita renungkan. Dan kalau kita paham mereka atau kita memahami hikayat ini, kita akan mengerti hakikat dari taubat. Dan ini akan memperkuat kualitas doa kita di 10 malam ini, khususnya di malam ini, esok, lusa, dan tentatif malam berikutnya. Beliau menyampaikan, وَهَذَا مَوْضِعُ الْحِكَايَةِ الْمَشْهُورَ عَنْ بَعْدِ الْعَارِفِينَ. Kata beliau, ini adalah momen yang tepat untuk menyampaikan sebuah hikayat yang masyhur dari orang-orang soleh sebelumnya, orang-orang yang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Annahu hasala lahu ibaqun an sayyidi. Dihikayatkan ada seorang budak yang kabur dari tuannya. Fara'a fi ba'di sukaki baban qad futih. Dan di tengah jalan, di jalan protokol, jalan yang ramai,
Ia melihat ada sebuah pintu yang terbuka. Pintu rumah yang terbuka, hadirin. Wa kharaja minhu sabi. Lalu dari pintu itu keluar seorang anak kecil. Yastaghithu wa yabki. Anak itu menangis dan minta-minta tolong dalam tangisannya. Ya, anak nangis keluar dari pintu rumah sambil minta-minta tolong. Wa ummuhu khalfahu tatruduhu. Dan ibunya persis berada di belakang si anak kecil itu. Dan ibunya mendorong dia. Sampai anak itu benar-benar keluar dari pintu rumah. Ibunya sendiri yang dorong. Fa'aglaqatil baba fi wajhi. Lalu begitu anaknya sudah berada di pintu rumah, di kondisi di luar rumah, depan pintu rumah tersebut, ibunya menutup pintu rumah itu persis di depan wajah sang anak. Persis. Ditutup pintu rumah. Wadakhalat. Setelah menutup pintu rumah, sang ibu masuk ke dalam rumah kembali. Sang anak pun terdiam. Kaget dengan apa yang dilakukan. Fadhahaba as-sabiyyu ghairu ba'id. Maka sang anak mulai melangkah menjauh dari rumahnya. Ia berjalan, kakinya terus melangkah dengan lunglai. Dan ia tidak berhenti menangis. Thumma waqafa mufakkira. Lalu tidak jauh dari rumahnya tersebut, ia berhenti. Lalu ia mulai berpikir. Ia berpikir, falam yajid lahu ma'wan ghairal baiti alladhi ukhrija min. Dia mulai berpikir jernih. Kalau aku terus pergi dan aku benar-benar kabur dari rumah, maka aku pasti tidak akan mendapatkan tempat berlindung senyaman rumahku. Gak ada tempat yang lebih baik dari rumah. Gak ada tempat perlindungan yang lebih nyaman dari rumah. Tidak ada tempat yang menerimaku seperti rumahku sendiri. Wala man yu'wihi ghairu walidih. Dan tidak ada yang akan menyambutnya seperti ibunya menyambutnya. Mungkin aku bisa pergi ke ujung dunia. Aku bisa pergi ke timur dunia. Aku bisa pergi ke barat dunia. Aku bisa pergi ke utara dunia. Aku bisa pergi ke selatan dunia. Tapi ibu cuma satu di dunia. Gak ada yang lebih sayang daripada ibuku kepadaku. Ya, beliau memang marah. Beliau menutup pintu rumah beliau. Belum masuk ke dalam, seolah-olah tanpa ekspresi. Tapi hati kecil si anak ini tahu, tidak ada yang lebih mencintai dia kecuali ibunya. Tidak ada yang lebih sayang kepada dia dibanding ibunya. Tidak ada yang lebih baik daripada dia kecuali ibunya. Tidak ada yang bisa memeluk dia seperti ibunya memeluknya. Tidak ada yang bisa membelainya sebagaimana ibunya membelainya. Faroja, akhirnya dia putuskan untuk berhenti melangkah dan menjauh dari ibunya. Dan dia putuskan untuk kembali kepada ibunya tersebut. Fawajadal baba murtajan. Tapi begitu dia sampai ke depan rumahnya kembali, dia mendapatkan pintunya masih tertutup rapat. Fatawassada. Dia gak mundur, dia gak pergi. Dia justru berdiam diri di depan pintu rumahnya. Wa wada'a khaddahu ala atabatil bab. Lalu ia tempelkan pipinya ke pintu rumah tersebut. Wa nam. Ia menunggu sampai ia tertidur dan dia tidur di depan pintu. Sang anak menunggu cukup lama.
sampai ia ketiduran. Beberapa waktu kemudian, fakhrajatil maka ibunya keluar dari rumah, mungkin ada urusan. Dan begitu ibunya buka pintu, falamma ra'athu ala tilkal hal. Lalu ketika ibunya buka pintu, ibunya terkejut, sang anak ada di hadapannya. Sedang tidur. Anaknya nggak kabur. Anaknya memutuskan untuk kembali, jemaah. Maka ibunya kaget. Falamma ra'athu ala tilkal hal lam tamlik an ramat nafsaha alaih. Maka ketika melihat sang anak kembali dan anak itu memilih untuk kembali pulang dibanding kabur dari rumah, maka sang ibu tidak kuasa untuk menumpahkan kasih sayangnya. Faltazamathu tuqabbiluhu wa tabki. Maka sang ibu langsung memeluk anak tersebut, menciumnya dan menangis di hadapannya. Lalu ibunya mengatakan, ya waladi, nah, aina tadhabu anni? Kemana engkau bisa kabur dariku? Kemana kau bisa pergi dariku? Wa man yu'wika siwai? Siapa yang bisa menaungimu dibanding aku? Ibumu ini. Alam aqul lak, bukankah aku sudah wanti-wanti kepada engkau? La tukhalifni. Jangan pernah menyelisihi perintahku. Wala tahmilni bima'siyatik li ala khilafi ma jubiltu alaihi minar rahmatilak wa syafaqati alaik. Dan jangan pernah engkau memaksaku dengan kemaksiatanmu dan kedurhakaanmu sehingga aku terpaksa menyikapimu dengan sikap yang berbeda dengan fitrahku kepadamu, yaitu rasa sayang kepadamu dan iba dan belah kasih kepadamu, wa iradatil khairi lak, dan menginginkan kebaikan kepadamu. Tsumma akhadathu wa dakhalat. Lalu ibu itu membawa sang anak masuk ke dalam rumah dan mereka pun kembali tinggal bersama. Hadirin yang Allah muliakan, Ibnul Qayyim membawakan kisah ini dalam bab taubat. Tentang rahasia taubat. Kata Ibnul Qayyim, fata'ammal qawlal marilah renungkan ucapan ibu tersebut. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa kisah di atas seperti kondisi kita. Kita yang bermaksiat kepada Allah SWT. Banyak di antara kita, hadirin, ketika kecil itu jadi anak yang baik, rajin ibadah, rajin sholat, bisa ngaji. Tapi waktu berjalan, pergaulan merubah, mulai coba maksiat, mulai nggak sholat, Al-Quran ditinggalkan, lalu sebagian masuk ke pergaulan bebas, mulai coba obat-obat yang nggak jelas. Akhirnya kita keluar dari rumah yang seharusnya kita berada. Dulu kita sering ke rumah Allah. Masih ingat ketika kita SD, Ramadan itu kita nggak jauh-jauh dari masjid. Dan kita selalu berusaha berada di saf pertama setelah witir selesai untuk tanda tangan. Ya, walaupun kita masuk ke saf pertama di witir selesai, tapi itu menunjukkan kita nggak jauh dari masjid. Salat subuh kita di masjid Ramadan. Tapi itu masa kecil kita dulu, jemaah. Setelah itu kaki ini tidak menginjakan kaki lagi ke masjid. Kita keluar dari rumah Allah. Kita bermaksiat, kita melakukan dosa, kita semakin jauh. Lalu hidup kita gersang.
Tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanyalah kekeringan dan kegelisahan dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Sampai pada satu titik, jemaah, kita berpikir seperti anak kecil itu berpikir, bahwa saya nggak bisa begini terus. Setelah saya coba berbagai macam kehidupan dunia, setelah saya coba segala hiburan-hiburan dunia, bahkan sebagian telah sukses dalam dunianya, kesimpulan saya, tidak ada yang sayang kepada saya sebagai Rob Kid, saya sayang kepada saya. Enggak ada yang menyayangi saya sebagaimana Allah menyayangi saya. Tidak ada yang berbuat baik kepada saya dengan tulus sebagaimana Al-Muhsin, Ar-Rahman, Ar-Rahim menyayangi saya. Saya pikir dia tulus, ternyata dia ada maunya. Saya pikir mereka sahabat sejati, ternyata mereka tusuk saya dari belakang. Saya pikir dunia itu setia. Ternyata saya banyak menghadapi pengkhianatan demi pengkhianatan. Yang setia, yang benar-benar sayang, yang benar-benar baik, yang benar-benar mau pengasih lagi penyayang, hanya Ar-Rahman Ar-Rahim. La malja illa ilaik. Atau la malja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bernaung dari engkau kecuali kembali kepada engkau. Dan tidak ada rumah yang lebih tenang daripada rumah Allah. Bahkan banyak orang tidak tenang di rumahnya sendiri. Rumah miliaran rupiah tersebut. Rumah yang katanya dibangun dengan keringatnya. Alih-alih pulang ke rumah di awal waktu ketika pulang dari kantor. Banyak orang lebih senang untuk mencari angin, mencari kesibukan di luar. Dan pada satu titik, tidak ada rumah yang lebih nyaman daripada rumah Allah. Lalu apa yang kita lakukan? Seperti anak kecil itu, kita berusaha kembali. Tapi ada rasa takut dalam diri kita. Apakah Allah masih mau terima kita? Tapi ada rasa malu di dalam diri kita. Apakah hamba yang kotor ini pantas kembali kepada Allah? Perasaan kita seperti dulu. Kita pinjam mobil orang tua kita untuk pertama kali atau kedua kali. Lalu kita buat mobil itu tabrakan. Kita gak berani pulang ke rumah, jemaah. Atau bahkan kita sengaja ambil kunci mobil ketika ayah kita, ibu kita tidak fokus. Lalu kita bawa kabur rumah, bermaksiat dalam tanda kutip. Lalu nabrak. Berani pulang kita? Kita gak berani pulang. Kita takut pulang. Karena kita berpikir, kalau saya pulang, bokap gue marah. Bisa habis kok digebukin. Gesper bermain. Lalu ketika kita mengalami kegersangan dan kebutuhan hidup, kita pikir Allah seperti orang tua kita yang marah ketika kita buat kesalahan tersebut. Oh, ulama ingin menjelaskan, jangan samakan Rabbmu dengan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah beda. Rasa sungkan itu, rasa khawatir ditolak itu, rasa khawatir dimarahi itu, rasa khawatir diungkit-ungkit itu, jangan sampai menahan langkah kita untuk kembali kepada Allah. Maka para ulama mengatakan siru taubah. Rahasia dari taubat adalah sabda Nabi SAW dan hadis Muslim, lallahu afrahu bi taubati abdihi hina yatuba ilaih min ahadikum kana ala rahilati bi ardi falah. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika ia bertobat, melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang melakukan safar dan membawa perbekalannya di tunggangannya. Lalu ketika ia beristirahat, tunggangannya hilang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Padahal di tunggangan tersebut seluruh
makanannya ada di sana, seluruh minumannya ada di sana. Fa'aisa minha. Lalu ia putus asa tentang hidupnya. Saya akan mati di padang pasir ini. Unta saya hilang dan membawa seluruh bekal saya, seluruh makanan saya, seluruh minuman saya. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Lalu dengan keputusasaan, musafir itu berteduh di bawah pohon, lalu ia tertidur. Qad ya'isa min rahilati. Ia sudah putus asa dengan seluruh perbekalannya. Ia akan mati. Fa bainama huwa kadzalik. Dan ketika ia berada di tengah-tengah keputusasaannya, ia terbangun. Idh huwa biha qa'imatan indah. Ternyata untanya ada di hadapannya dengan seluruh perbekalan yang masih komplit. Fa akhadha bi khitamiha. Lalu segera ia pegang tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah. Lalu ia ucapkan sebuah kalimat di tengah-tengah euforia kegembiraan. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Salah bicara dia, hadirin. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta min syiddatil farah. Salah omong karena begitu gembiranya. Salah ngomong. Hadirin, Allah lebih gembira dari itu. Ketika kita sujud, dan dalam sujud kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah lebih gembira dari itu. Ketika pada saat qiyamul lail kita sujud dan kita membaca Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbul Alamin gembira dengan kita. Siapa kita, jamaah? Apa prestasi kita untuk agama kita? Apa prestasi kita untuk bangsa kita? Kita hanya seorang pendosa. Kita penuh dengan kemaksiatan. Kita berkali-kali tinggalkan sholat, bahkan tidak puasa Ramadan. Dan begitu kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Jadikan malam-malam ini momentum. Angkat doa-doa, meminta ampunan kepada Allah. Allah lebih gembira. Dan Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sayang kepada kita. Allahu arhamu bi'ibadi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu yang sedang menyusui. Menyayangi anaknya yang sedang menyusu dengannya. Makanya itu yang dibawakan Ibnul Qayyim. Sebagaimana seorang ibu akan terus membuka pintu rumahnya kepada anaknya. Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di waktu malam, agar orang-orang yang bermaksiat di waktu siang bisa bertobat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar hatta yatub musi'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang agar orang-orang yang bermaksiat di waktu malam bisa bertobat kepada Allah. Dan itu berlaku sampai matahari terbit dari barat. Hadirin, jangan pernah ragu untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah ragu untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapan kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bukan ucapan satu pihak semata. Itu kalimat yang bisa membuat Rabb kita gembira dengan kita. Dan sejahat itukah kita ketika Allah sudah menawarkan ini, lalu kita tetap membacanya tanpa kehusyuan, tanpa penghayatan. Sesombong itukah kita? Banyak di antara kita itu gak punya akses untuk berkomunikasi dengan nama-nama besar. Dan kalau dia ketemu seorang tokoh, dicuekin sama tokoh tersebut. Ini Rabbul Alamin, hadirin. Nabi SAW yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala gembira kalau kita bertobat kepadanya. Sesombong itukah kita? Dan sekeras itukah hati kita? Kenapa banyak di antara kita berusaha cari muka si A, si B? Berusaha cari perhatian
si A dan si B. Ada yang berusaha cari perhatian bosnya, atasannya, atau seorang wanita dan sebagainya. Siapa mereka? Mereka hanya wanita yang gak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita sangat getol. Kita berusaha cari perhatian klien. Kita berusaha mencari perhatian orang-orang yang kita anggap penting. Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, membentangkan tangannya agar kita kembali kepadanya. Lalu kita tidak merespon. Hadirin yang Allah muliakan. Jangan pernah ragu untuk kembali kepada Allah. Allah gembira jika kita bertobat. Apalagi jika kita bertobat di malam-malam ini. Malam-malam yang sangat istimewa. Sebagaimana seorang ibu tidak akan pernah menolak anaknya, Allah tidak akan pernah menolak kita kalau kita jujur kembali kepadanya. Sebagaimana seorang ibu akan selalu membukakan pintu, maka Allah pun membuka pintu taubatnya dan ampunannya untuk kita. Manfaatkan malam-malam ini jemaah. Dan teteskanlah air mata kita. Kalau di malam-malam ini hati kita gak bisa tersentuh, lalu di malam mana lagi hati itu tersentuh? Kalau di malam-malam ini jiwa kita tidak bergetar, lalu di malam-malam mana lagi jiwa kita akan bergetar? Hadirin, man qama Ramadan wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar dengan iman, menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, ada rasa senang, tidak merasa lama, tidak merasa panjang, karena dia menikmati malam itu. Dia tenggelam dalam munajatnya kepada Rabbnya. Dia tenggelam dalam istighfarnya kepada Rabbnya. Dia tenggelam dalam pertaubatannya kepada Allah. Dan dia yakin Allah menerimanya. Dan Allah gembira dengan kembalinya dia dari kesesatan sebelumnya, dari kemaksiatan sebelumnya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga kita diberikan taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan hadirin, hanya 3 malam plus 1 kalau hilal tidak terlihat. Nikmati malam-malam ini. Kembali kepada Allah Taala. Belum tentu kita dapatkan momen ini tahun depan. Ada banyak orang yang tahun lalu masih tersenyum bersama kita, hari ini tiada. Ada banyak sebagian orang yang tahun lalu sahur bersama kita, tapi hari ini sudah tiada. Ada sebagian orang tahun lalu masih buka puasa bareng dengan kita, ngobrol, ba'da tarawih dengan kita, dan hari ini sudah tiada. Hadirin, kita gak pernah tahu aja. Manfaatkanlah malam-malam ini, nikmatilah seperti seorang anak kecil yang berharap diterima oleh ibunya. Dan yakinlah Allah lebih sayang kepada kita kalau kita mau kembali dibanding ibu kita yang selalu membukakan pintu maafnya untuk kita. Wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih mencintai dan lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan, pada hari kiamat saya lebih memilih Allah yang menghisap saya daripada orang tua saya. Karena saya yakin Allah lebih sayang kepada saya dibanding orang tua saya. Allahu Akbar. Sebagaimana orang tua gak akan menghancurkan anaknya, begitulah seorang mukmin husnul dzan dan baik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum taqabbalallahu minna wa minkum wa wafaqana Allah li tahari Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.